Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pokari Sweat. Apaan? Pokari Sweat. Podcast kanggo santri sweat. Nah, gitu. Nggak jelas emang. Jadi, ini adalah program baru dari Darunasya, yaitu kita insya Allah ke depan akan terus mengadakan podcast yang pastinya untuk para santri di seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia, mudah-mudahan agar kita tetap bisa menginspirasi, karena kisah yang akan kita tayangkan adalah kisah-kisah yang sangat inspiratif, inovatif, dan kreatif. Apa saja perjalanan kita mulai dari hari ini. Inilah Pokari Sweat. Dalam podcast ini kami mengusung tema santri inovatif, kreatif, dan inspiratif. Nah, alhamdulillah pada podcast pertama kali ini kita sudah kedatangan tamu yang tentunya inspiratif. Dan beliau pastinya juga santri, alumni lulusan Darunasya angkatan kemarin corona. Jadi usianya masih terbilang sangat muda. Kita lihat siapa? Check this out. Ini dia tamu pertama kali ini, narasumber pertama dari podcast Darunasya. Nah, Kang Agim Ibrahim. Biasa dipanggil apa, Kang Agim? Kak Abra. Kak Abra itu nama panggung atau nama pondok? Nama panggung. Nama panggung. Iya. Kenapa itu ada apa istilahnya tercetus pengen disebut Kak Abra itu nama panggung? Ya awalnya karena ingin punya nama akrab gitu dari berbagai pihak gitu ya. Berbagai kalangan. Iya, berbagai kalangan. Ya, di antaranya kalau misal di Indonesia kan biasa dipanggilnya Kang Agim gitu kan ya. Mungkin itu sudah inilah gitu ya. Sudah enak didengar gitu kan. Udah jadi akrab juga gitu. Nah, terus kalau misal ya ketika di panggung gitu atau misalnya ngisi acara pengen punya nama khusus gitu. Kenapa pengen punya nama khusus? Ya sama, itu jadi intinya pengen orang tuh kenal ketika saya berada di panggung atau suatu acara itu, wah itu panggilannya Kak Abra gitu lah. Gitu. Kenapa nggak Kak Agim aja? Karena kan juga Kak lain. Nah iya, Abra itu kan singkatan dari Agim Ibrahim. Oh gitu. Iya. Gini. Jadi sekarang memperkenalkan diri sebagai Kak Abra gitu ya. Iya. Biar jadi sebuah branding juga ya. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu, para hadirin semuanya, adik-adik yang tercinta, ini Kak Abra ini, kenapa saya bilang inspiratif? Karena beliau ini usia berapa nih sekarang nih? Sekarang tuh 19. 19, udah 19 menginjak ya? Ya, Iya, kelahiran 2001. Bandung 2001. Iya, asli Bandung, orang Sunda cenah. Jadi nanti mungkin ngomongnya agak campur Sunda dikit, nggak apa-apa. Jadi Kak Abra ini masih usia 19 tahun, lulusan kemarin angkatan corona. Tapi saya sudah katakan inspiratif karena sepak terjangnya di dunia public speaking sudah sangat mumpuni. Sudah dibilang beliau ini senior dan bahkan sempat mendirikan komunitas public speaking di Darunasya. Cuman saya ngelihat nih sepertinya perkembangannya tanpa, karena beliau sudah semakin sibuk nih. Kita tanyakan nih seperti apa nih perkembangannya gitu ya. Baik, Kak Abra, pertanyaan pertama nih barangkali nih. Public speaking. Dari motivasinya deh apa nih? Motivasi kenapa pengen jadi public speaker? Motivasi saya ingin jadi seorang public speaker karena pertama tuh ingin mencoba untuk menyampaikan di setiap ilmu yang saya dapatkan di pondok pesantren ataupun di sekolah itu bisa ya orang-orang lain tuh kenal gitu dengan misalkan saya bisa berbicara gitu kan, jadi orang-orang lebih paham. Jadi sebagai sarana juga untuk memperluas ilmu agama gitu kan, disebarkan gitu ke orang-orang. Betul.
Sungguh keren sekali ya visinya ya. Jadi motivasinya ingin sambil menggali ilmu, udah dapat ilmu disebarkan. Biar orang juga semakin tahu kan, sampaikanlah walau satu ayat. Apa? Balik gua ani walau ayat. Enggak gitu, tapi kikituan. Oke, keren banget. Itulah kenapa saya bilang inspiratif. Karena hebat nih beliau nih. Jadi baligu ani walau ayat, walaupun satu ayat. Karena kalau menunggu hafal dulu, hatam dulu, hadis, tahfidz dulu 30 juz. Waduh, lama. Jadi jangan menunggu sempurna. Dapat satu, berikan. Satu, sampaikan. Nah, ini melalui jadi seorang public speaker. Tapi ngomong-ngomong public speaking itu kan banyak cabangnya nih. Ini fokusnya lebih kemana? Sebenarnya kalau di awal itu pengen fokus jadi penceramah gitu ya. Jadi karena kan emang dulu dari kelas 7 udah sempet diikutsertakan dari pihak pondok untuk ikut lomba-lomba gitu kan. Ya pengen gitu kan mendalami ilmu agama lebih luas lagi. Nah entah kenapa gitu pas saya lulus jadi jalurnya tuh nggak ke dai gitu, malah ke MC gitu. Nah, ya seperti itu ya. Mungkin ini jalan yang terbaik dari Allah gitu ya, saya menerima gitu kan. Jadi sekarang di MC gitu ininya. Jadi sekarang berkiprah lebih sering di MC. Iya, seperti itu. MC ya, kita ngomong-ngomong soal MC nih ya, Master of Ceremony. Kira-kira sejauh ini nih perjalanan jadi MC, mungkin barangkali dari awal siapa yang menginspirasi, tahu infonya dari mana, tiba-tiba masuk mendalami MC, terus perjalanan jadi MC yang seru atau susahnya jadi MC gimana? Kalau berbicara tentang MC atau saya bisa jadi MC itu awalnya memang dari sini kan ya, dari Darun Nasya ya, karena dulu tuh pernah juga ngelihat kakak kelas gitu kan yang jadi MC gitu di acara yang kayak istighosah gitu. Itu saya perhatiin, wah pengen gitu kan bisa kayak beliau gitu. Nah habis itu diperhatikan terus sebentar, kakak kelasnya siapa aja, sebut aja karena mungkin barangkali nanti akan nonton. Wah ya dulu tuh pas pertama lihat MC itu Randi ya, Randi. Oh, Kang Randi, iya. Nah, Kang Randi ya ngeliat beliau gini ya, terus saya coba tanya-tanya, sharing-sharing gimana caranya gitu, terus sama beliau diajarkan gini. Setelah itu ya saya praktekkan juga, dapat juga amanah untuk jadi apa sih istighosah. Terus ada juga dari Asulus nih yang suka memotivasi gitu kan ya, untuk mengarahkan gini kurangnya di ini seperti itu. Nah terus habis itu ya banyak juga kan motivasi termasuk dari Allah juga gitu kan ya, ya motivasi tentang public speaking gini diserap sama saya, ditulis di buku, diamalkan juga, terus diajarkan juga ke adik-adik kelas yang tanya-tanya. Nah terus habis itu alhamdulillah kan dari pihak Darun Nasya pernah juga apa sih kayak mengamanahi saya untuk MC di luar gitu ya, MC Rajaban kalau nggak salah. Itu pertama kali MC di luar. Itu kelas berapa tuh? Dari kelas 10. 10, kelas 1 SMA ya? Ya, gimana tuh rasanya tuh? Ya rasanya deg-degan berat. Kalau nggak deg-degan mati. Ya nervous gitu kan ya, banyak keringat dingin dan lain sebagainya banyak dirasakan. Terus saya ini lagi apa sih evaluasi, tanya lagi gini banyak kali ilmu yang diterima, diamalkan lagi, terus sampai kak lulus gitu kan. Nah pertama kali lulus dari sini tuh dari Aam tuh siapa ya? Oh, Asep Abdul Malik ya, beliau juga alumni dari sini kan. Beliau yang mengajak saya juga untuk gabung ke MC Jabar Juara. Iya. Gitu. Ya saya terimalah tawaran dari beliau lagi bareng-bareng gitu kan ya. Terima ajakan. Nah, terus ya pertama kali pas waktu ikut komunitas MC JJ itu
kan kumpul nih sama orang-orang hebat, MC kondang yang udah nasional, kelas nasional itu, walaupun namanya Jabar. Iya gitu. Jadi di mana-mana ada gitu. Iya. Nah, terus saya tuh di sana tuh pertama minder gitu ya. Kenapa saya harus di sini gitu kan. Terus kedua pengalaman saya masih sedikit. Terus ya anak ya termuda juga gitu, orang yang paling muda. Saya sharing. Karena baru lulus ya. Ditanya kan sama senior ini gimana? Kamu Cina? Ya kan nggak Sunda ya, jadi agak campur lah. Nah kata ngobrol juga sama MC kan, ya gitulah. Pernah juga kan Alun bilang kalau nanti sudah di luar harus bisa open minded gitu kan. Ya udah saya kayak SKSD gitu kayaknya sekedar nanya gitu kan, silaturahim sharing sama MC yang udah hebat, nanya-nanya ini gimana pengalamannya MC Kang, kayak gitulah. Sharing banyak ya. Iya baik. Jadi gitu Bapak Ibu pemirsa, adik-adik dimanapun Anda berada. Jadi metode yang dilakukan oleh Kak Abra ini dari awal mungkin hanya sekedar iseng-iseng, nyoba-nyoba, disuruh terpaksa mungkin pas dari SMP ya, SMA mulai nyobain keluar, memberanikan diri. Jadi nggak ada yang instan. Ternyata sekarang jadi MC kondang, sudah mulai Sabtu Minggu jadwal padat, apalagi kalau pas musim-musim gini menjelang Ramadan itu panggilan ya sampai bentrok-bentrok 3, 4 gitu, waduh ditolakin semua. Keren sekali. Jadi berawal dari keterpaksaan jadi terbiasa. Kalau kitanya ada istilahnya take and give, kita ngambil ilmu dari orang lain, kita kasihkan ke orang lain juga, dipraktekkan dalam artian MC ya. Jadi sejauh ini fokus di MC. Dan ini juga kan sebelum terjun juga pernah ikutan private nih, ikut MC. Ada juga ke Kang Hari. Kang Hari itu siapa? Kang Hari itu ya seorang public speaker juga, beliau MC internasional. Waduh. Ke berbagai negara. Masya Allah. Nah, saya tanya-tanya ke beliau untuk ikut kelas private-nya, ternyata mahal ya. Kira itu ya sekitar 50.000 lah pertemuan, dan ternyata 2 juta itu cuma 2 hari. Buset. Waduh, ini gimana? Jadi ngecamp gitu, nginep. Nggak, jadi 2 hari itu dari pagi sampai sore. Besoknya gitu lagi, 2 hari 2 juta. Wow, investasi yang luar biasa. Tapi nggak jadi diambil. Oh diambil 2 juta. Tapi saya tuh bingung kan, izin ke orang tua nih, orang tua tuh malah dimarahin kan ya. Wah Cina ngapain, Cina itu mah palsu. Waduh. Itu mah hoax, nah jangan ikutan udah yang gratis aja. Saya udah gimana ya, karena kenapa saya yakin pengen ikut ke Kang Hari, karena udah banyak kan murid-murid beliau tuh kan yang ikut private, jadi wah hebat gitu kan. Sudah terbukti gitu ya. Jadi setelah mengikuti jadi kan mengikuti 2 hari itu 2 juta tuh worth it nggak? Sepadan nggak? Sepadan, dia terasa manfaatnya ya. Jadi buat Bapak Ibu kalau kata kawan saya ekonom, high risk high return. Jadi resikonya ya buat kita terbilang 2 juta lumayan ya. Resikonya kata emaknya, wah ngapain mahal-mahal. Resikonya 2 juta tapi kembalinya kalau worth it ya kenapa enggak. Jadi jangan ragu untuk nyobain. Kalau kita yakin hajar aja. Karena ini kata YouTuber juga saya sempat dengerin, ekonom juga, dia bilang sekarang nabung uang itu nggak zaman. Jadi nggak zaman lagi nabung uang nyelipin, apalagi buat santri, buat siswa nih, yang musim adalah nabung ilmu, nabung skill. Nah, seperti tadi ya, investasi uang tuh mungkin boleh jadi pro kontra ya, trading segala macam. Tapi kalau nabung ilmu, nabung skill, insya Allah ada hasilnya pasti itu mah ya. Itu. Nah, jadi 2 juta gak sia-sia ya. Sekarang udah jauh tergantikan, udah MC-nya ke Sukabumi, kemana lagi, ke luar kotaan? Baru Sukabumi sih. Oh, baru Sukabumi. Jadi masih kebanyakan di Bandung. Sempat juga kan ada yang kontak buat di Jakarta Selatan. Iya. Cuman bingung juga ini mau diterima atau enggak ya, paling juga jauh ya. Karena di ke orang Jakarta ini. Oh iya, kontak. Karena
mungkin orang Jakarta, kenapa baru ke Sukabumi aja ya, karena orang Sukabumi, orang Jakarta bakal ngontek yang Jakarta lagi mungkin ya, atau ini dari Bogor ada panggilan nih ke teman saya aja yang di Bogor gitu mungkin, karena ini masih sibuk di Bandung dan juga karena kesibukan kuliah juga mungkin. Oh ya, kuliah nih ngomong-ngomong sekarang semester berapa? Semester 4. Oh sudah semester 4, saya kira udah semester hampir 5. Oh semester 2. Loh? Iya. Semester 2. Maksudnya kan 1 tahun tuh 2 semester. Iya. 2 tahun 2 semester. Jadi bisa dibilang 4 atau 2 ya. Loh, 4 apa 2 semester? 2. Semester 2. Iya semester 2. Bentar, masuk kapan masuk kuliah? Masuk kuliah tuh Tahun 2020. 2020, semester 1. Ya. Semester 2020 Juli. Juli. Ya lupa. Ya lupa Juli mungkin salah. Semester 2 ya 2. Jadi sekarang semester 2. Mungkin karena efek kuliah daring ya. Iya lupa semester 2 apa? Aduh. Iya. Ya, lupa. Astagfirullahaladzim. Kang Agim nih. Jadi kan kita temanya nih santri inspiratif, kreatif dan inovatif. Mungkin kalau saya lihat dari karakternya Kak Abra ini dengan pengalaman MC-nya, public speaker-nya, dan kemarin ngomong-ngomong masih dikontrak ngisi di ini di apa Polres Al-Kausar itu. Oh iya. Sebagai kultum masih berjalan sampai sekarang. Dai-nya tetap jalan juga. Jadi dengan karakter seperti ini saya lihat beliau ini sangat inspiratif buat adik-adik, para santri juga, buat mengembangkan bakatnya apapun itu ya. Ya. Karena beliau juga nggak tiba-tiba ujuk-ujuk jadi MC kondang. Ya. Boleh dilihat mungkin di Instagramnya. Waduh, sampai bosan saya ngelihatnya ini MC lagi nih. Soalnya sekali MC fotonya 3 ya. Bercanda MC. Ya, jadi mungkin buat kawan-kawan yang merasa belum menemukan passionnya barangkali ini, kira-kira apa nih pesan-pesannya, tipsnya nih yang belum menemukan passion? Karena kan kadang-kadang orang susah juga nih, passionnya kamu apa? Nggak tahu. Tipsnya apa nih dari Kak Amra nih? Baik, buat teman-teman yang sedang menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini, ada sedikit tips dari saya bagi teman-teman yang bingung nih passionnya, pengen di bidang apa gitu ya. Tipsnya yang pertama, teman-teman kalau misal punya hobi ya, hobi apapun itu, coba sama teman-teman sama yang bermanfaat ya. Sama yang bermanfaat itu dikembangkan ya. Kalau misal hobinya menggambar nih, wah udah fokus di menggambar aja gitu kan. Tanya-tanya orang yang hebat di bidang menggambar gitu. Fokuskan dulu. Kemudian yang kedua, cari idola mungkin ya. Cari idola biar ada inilah motivasi. Ada motivasi. Betul. Jadi gambaran gimana sih seorang penggambar tadi dari segi karirnya, terus dari segi keilmuan biar terus upgrade ya. Betul. Terus yang terakhir mungkin jangan malu untuk bertanya. Terus tanya ke siapapun itu, yang penting bisa menambah kapasitas keilmuan kita atau wawasan kita. Ngomongin tentang tadi dong, nih malu bertanya. Jadi itu mungkin salah satu fungsi dengan adanya seperti tadi MC Jabar. Kita ikut gabung komunitas. Jadi kan sebuah semacam platform atau ajang diskusi kita. Jadi kita ketika bertanya ataupun nggak bertanya pun karena kita tetap terus dapat asupan ilmu gitu maksudnya. Ini MC masuk ke komunitas MC Jabar, keren. Dan pastinya dengan zaman semaju sekarang akan sangat terbuka komunitas-komunitas itu, orang sudah mulai melek bahwa namanya diskusi, pertemanan, sosial itu sangat penting. Jadinya pasti ada teman-teman nyari apa istilahnya, orang sakit autoimun itu ada komunitasnya, pengidap penyakit autoimun ada komunitasnya, bahkan yang sama-sama penyakit ada komunitasnya. Jadi sangat inspiratif sekali topik kita malam ini, walaupun mungkin
nggak panjang-panjang. Ini karena podcast pertama, kita akan lanjutkan insya Allah. Mudah-mudahan kalau teman-teman suka, supportnya tolong diperlihatkan, ditunjukkan biar kita semangat, biar terus menginspirasi khususnya para santri, karena ya udah nggak zaman dong santri dipandang sebelah mata, betul nggak? Jadi khususnya nih untuk para santri, bukan untuk Darun Nasyad saja, untuk para santri di seluruh Indonesia. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan? Bukan cuma untuk yang mau jadi MC atau public speaker, khususnya untuk santri aja. Baik, pesan untuk santri di seluruh dunia. Seluruh dunia, iya. Iya, di seluruh dunia. Ataupun para pelajar dimanapun Anda berada, ya. Pesan dari saya, kalau misal kita punya keinginan, ya, kita ingin sukses, itu akan tercapai jika kita mau mengorbankannya. Jadi seberat apapun rintangan, ujian yang menghadang, kita harus berani gitu, untuk berkorban. Ya. Itu mungkin maknanya. Bedanya hobi sama passion. Hobi kita ngeluarin duit. Kalau passion kita nyari duit. Tapi sebelum ke nyari duit, passion itu harus berani mengeluarkan sesuatu. Kita harus berkorban dulu gitu. Itu yang mungkin ngebedain hobi dan passion. Hobi itu sekali-kali aja. Kalau passion kita berani capek, mau berjuang, mau hujan-hujanan, mau panas-panasan, mau bergadang demi ngelakuin itu. Jadi mungkin kalau kata Steve Jobs mah, do what you love to do gitu ya. Itu yang paling penting ya. Makanya tadi berawal dari hobi mungkin ya. Hobi ditekuni jadi. Gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan buat para santri? Jadi jika kita punya ilmu, kita punya wawasan, kita jangan ada pikiran untuk lebar gitu istilahnya, lebar untuk memberikan sayang. Jadi ketika kita punya ilmu, amalkan, ajarkan ke orang-orang yang tidak tahu, maka insya Allah Allah lah yang akan menambah kita, memberikan ilmu kepada kita dari arah yang tidak bisa ke sana. Mungkin itu bisa diartikan juga ini learning by doing gitu ya. Jadi kita kayak MC tadi, MC kita awam banget tapi kita udah berani ngambil job di luar misalkan. Jadi ilmu MC-nya baru sedikit tapi kita udah mengamalkan. Jadi dengan mengamalkan kita sambil learning juga ya. Gitu ya. Keren. Sangat inspiratif obrolan kita kali ini dengan narasumber pertama, podcast pertama juga. Insya Allah spesial, mudah-mudahan ya Kak Abgim. Pesannya sangat banyak. Semoga kawan-kawan para santri khususnya bisa mengambil hikmah-hikmah dari perjalanan Kak Abra ini yang sekarang jadi MC kondang sambil mahasiswa juga. Alhamdulillah mungkin udah gak ngerepotin orang tua ya. Masya Allah, orang tua udah gak khawatir. Tinggal kita lihat sepak terjang apa yang akan dilakukan oleh Kak Abra ke depan. Satu lagi deh, terakhir deh. Kira-kira ke depan, sekarang kan MC udah jalan, kira-kira resolusi ke depan nih mau ngapain? Kalau ke depan ya pengen juga nyobain hal-hal yang baru. Kayak ini kan waktu kemarin sempat ada yang kontak dari teman MC juga untuk jadi penyiar radio di FM Para Muda Bandung. Waduh, penyiar radio tuh menantang juga ya. Ya, oke. Keren. Pokoknya jangan takut mencoba hal yang baru ya. Gitu. Tadi sudah ada sedikit tips, sudah ada dorongan semangat, motivasi dari Kak Abra dan MC kondang. Kita nantikan tema-tema kita selanjutnya yang insya Allah inovatif, kreatif, dan inspiratif. Terima kasih. Saya Muhammad Fatan Lauda Syah Muntaki dan ini Kak Abra. Oh ya, di follow apa IG-nya? Ya, Kak_Abra. Gitu ya. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.